Oke, baik Sobat Bipos, terima kasih sudah terus menyaksikan Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Jadi sekali lagi nih kita ingetin buat kalian yang masih menyaksikan di 3 kanal platform sosmed kita, jangan lupa buat kasih komentarnya nih buat kalian yang mau nanyain apa aja sih kalian lagi mengeluh dengan kebotakan, kerontokan atau apa, atau kalian mau kayak Atta Halilintar ya. Atta Halilintar kan lagi tanam rambut. Nah, kayak kita lanjut pembahasan kali ini tentang plus minus dari transplantasi rambut. Oke, Dokter Vina. Jadi kita bahas plusnya dulu nih. Oh, iya. Apa aja sih kelebihan dari transplantasi rambut? Jadi ceritanya kan nyambung nih tadi, kalau udah botak pengen ditumbuhin. Iya. Dulu sebelum lagi heboh transplantasi yang sekarang nih, ada juga sudah pakai rambut palsu yang ditempel di daerah kebotakannya, misalnya cowok gitu lah, bapak deh biasanya. Tapi agak kurang berhasil karena jadi kayak kurang nyatu gitu, kurang kelihatan natural. Nah sekarang nih udah ditemuin yang ditanam. Transplantasi kan kayak transplantasi ginjal, jadi ginjal yang lama yang rusak diganti. Transplantasi jantung juga udah ada, jantung manusia diganti jantungnya monyet atau binatang lainnya. Kalau rambut kita nggak diganti rambutnya kucing, nggak, berbeda. Iya. Nah, yang tumbuh apa ya? Jadi rambut kita sendiri, jadi dari belakang, dari bagian belakang kepala. Terus diambilin satu folikel rambut. Jadi satu folikel rambut tuh isinya banyak, nggak cuma satu doang gitu, kayak padi gitu. Jadi kalau ngomongin plus minusnya dulu deh ya. Iya. Plusnya atau baiknya gimana? Baiknya jadi rambut kita yang tadinya udah mulai mundur, bisa digambar seperti mau yang segimana sih, digambar bisa seginian. Hairline-nya, batasnya itu bisa ditanam satu-satu seperti kita ngelihat akar rambut kita. Plusnya ya udah jadi cakep lagi kan, jadi pede lagi. Kalau cewek-cewek yang mungkin yang nggak pakai hijab ya, rambutnya jadi pengen waktu poni, bisa yang biasanya nonong gitu ya, jadi pakai poni bisa. Itu kehebatannya. Terus itu keplusannya ya. Kalau minusnya pasti banyak deh. Setelah ditanam ada yang alergi. Jadi ya gatel-gatel, bengkak dan sebagainya. Ada juga setelah ditanam tuh rambutnya itu acak-acakan. Jadi kan kalau kita nyisir kan gini ya, ikut gitu. Ini mungkin tanamnya kebalik. Jadi ke situ mulu, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Enggak simetris. Kejelekannya. Jadi nggak rapi gitu. Ada, tapi itu sih oke. Ada juga yang rontok. Udah ditanam tuh kayak nolak gitu, rontok, bengkak, folikulitis atau radang dari folikel rambut, radang, jadi ada nanahnya, jadi infeksi, jadi kepala udah bukannya jadi cakep gitu, nggak tumbuh rambutnya karena ada infeksi gitu. Jadi banyak kasus itu yang harus dipikirin. Sebelum memutuskan untuk menanam rambut tadi ya. Jadi ada nggak sih, maksudnya kayak ini kita udah botak nih kan, ada nggak sih kayak hal lain nih untuk menumbuhkan kembali, atau memang ya kalau udah botak aja gitu kan? Betul. Jadi tapi kan ini tujuannya apaan sih ditanam? Supaya pede, mungkin pekerjaannya yang seperti Rania juga kan itu perlu gitu. Kalau yang udah nggak pengaruh deh, nggak apa-apa botak juga ya udah. Tapi kan ada banyak sekarang nih, justru cowok-cowok sekarang banyak yang kerjaannya tuh yang menuntut penampilan. Cewek-cewek juga gitu. Jadi itu ya perlu juga nih, tapi yang aman, yang jelas. Kalau yang sekarang nih aman nih. Jadi kalau mau nanya nih, kalau saya mau gimana, boleh nggak, bisa nggak? Nah itu nggak langsung, oh iya sini nih tanam, nggak, dilihat dulu. Ceritanya nih udah datang tuh udah botak gitu ya, dilihat masih ada nggak rambut yang dijadiin donor. Jadi harus ada area rambut yang dijadiin donor atau bakal yang mau dipakai buat bibit. Habis itu ada juga daerah yang area yang sebagai penerima. Jadi kalau penerima kan yang botak di sebelah sininya. Tapi kalau yang donornya cari di belakang sini. Jadi nanti kalau udah itu caranya tuh tekniknya setelah di anestesi
dibikin supaya nggak sakit karena kan dibolongin, Dibius ya. dibius, biasanya kan disuntik misalnya ya. Nah, disuntik di kepalanya itu di daerah yang mau diambil rambutnya itu di biopsi di pans biopsi dikeluarin atau bahasa itunya ada juga yang di insisi. Jadi misalnya ketahuan nih seginian dibuletin, diambil, ditaruh, ambil terus sampai berapa yang pengen diambil satu persatu. Jadi memang prosesnya bisa 4 sampai 8 jam. Nah, nyabut terus bentar nanam lagi. Cabut ditaruh. Jadi satu gerombol kayak tadi ya, udah selesai. Ini kan pendarahannya dibersihkan. Terus nanti depan yang mau dipasang di sini kan. Ya udah dibersihin, terus ntar dikasih pola. Saya mau nanamnya gimana? Jadi ada alat khusus dibolongin, tanam, dibolongin masuk si rambutnya. Sudah ditungguin sampai berapa lama itu dia numbuh. Itu sampai dari 6 bulan sampai 12 bulan, tahunan lah. Tapi kalau dia tumbuh kita rapiin kayak gitu. Sambil ngelihat ada yang infeksi enggak, ada yang alergi enggak. Berarti harus sering-sering konsultasi juga tuh abis dia tanam, nggak bisa udah aja gitu kan. Nanti dikasih tahu kan caranya, ntar kalau udah kayak gini tuh kan pasti nggak keramas dong. Udah gitu dikasih obat juga supaya tumbuh rambutnya yang udah ditanam itu. Gitu nanti gimana cara tidurnya segala macam diajarin. Misalnya kan ada orang yang biasa suka garuk-garuk, itu kan nggak boleh sekarang ya. Iya. Tapi kan bisa nggak sadar gitu kan dok? Kayak pingsan ya? Enggak juga. Teler dong. Makanya. Jadi kan saya tuh suka juga tiba-tiba bangun di sini udah banyak rambut. luka gitu. Banyak rambut. Kan kita nggak sadar kan lagi tidur ngegaruk gitu kan. Oh iya, karena baru kan rasa ingin apa tuh gatel ya. Iya itu makanya harus bener-bener, atau kalau tidur diikat ya. Oh iya, dipasung gitu. Nah, pokoknya nggak boleh digitu-gituin deh. Jadi makanya orangnya tuh harus ditanya dulu biar kayaknya kandidat ini cocok nggak nih. Kalau misalnya nih jorok, nggak pernah mandi, terus begitu orangnya suka gini, nggak usah deh, mendingan ditanam-tanam nggak usah. Oh berarti diseleksi juga tuh, nggak sekedar yang kita daftar terus ya udah Ya, kamu ada uang udah gitu, nggak gitu. Kalau misalnya ya nggak bertanggung jawab gitu kan percuma, ntar repot. Malah jelek si dokternya ya jadinya, padahal sih orangnya ini yang nggak bisa ngerawat. Tanam aja padi di situ ya. Tanam padi. Oke, Mbak Mita ada yang mau ditanya-tanya ini juga? Barangkali ada rambut yang mau ditanam. Oh ya, aku juga mau konsul nih. Kan sebenarnya kebotakan dini itu ada faktor keturunan nggak sih? Soalnya aku lihat bapak tuh ada bahasa Banjarnya tuh sulah. Nah, kayaknya aku tuh juga gitu dong. Ada keturunan ya. Itu tadi karena komposisi hormon-hormon kita. Tapi kenapa kok ada kata-kata dini? Berarti kan early, belum waktunya kan dekade 6, 60-an. Ini kok aku udah baru 20-an ini kok udah begini. Itu kan berarti gaya hidupnya yang berbeda dengan orang zaman dulu. Mungkin harus dibahas dulu gimana sih, kenapa sih? Kenapa sih gitu kan? Tapi ada loh yang seperti gangguan jiwa. Jadi diginiin terus ditarik. Rambut tuh digini-giniin tuh. Dia rontok juga. Berarti ada faktor gangguan jiwa juga nih, Dok. Suka pengen gini, ada kan dia gini terus tarikin rambut. Nah, itu ada beberapa orang, tapi misalnya dia stres gini rambutnya. Tapi dok, kalau misalkan yang transplantasi itu dari rambut orang bisa nggak dok? Jadi misalkan dia transplantasi nih, tapi donornya nih orang gitu, dia beli. Nah ini kebetulan donor itu kan nggak disimpan di kulkas gitu kan. Kalau dari orang berarti ini orang donornya, ini 2 orang lah. Itu tuh memang banyak yang reject, mungkin misalnya bisa ya, banyak yang rejectednya, banyak yang menolaknya dong. Kan itunya berbeda. Ya. Komposisi sebumnya, minyaknya segala beda. Lebih ke kayak transplantasi organ juga kan nggak lain kan. Kita tungguin kalau dia ternyata menolak ya dicabutin, ya diganti kan. Ini juga itu kalau rambut orang lain gitu ya. Atau sintetis deh. Kalau sintetis juga bisa gatel, bisa nolak tubuhnya. Karena dari rambut sendiri mungkin lebih menerima gitu kan, sama. Tapi pernah nggak ada case kalau dari rambut orang ke rambut kita gitu misalkan?
Jadi selama ini tuh dianjurkan memang yang dari kita sendiri. Kalau dari orang lain berarti kan sama-sama. Itu kan yang ditanam yang rambut belum jadi, ntar kan dia jadi sendiri. Misalnya yang misalnya ya, oh enggak, jadi donor saya. Ya kan sakit belakangnya bolong juga Iya, kan. bolong. Nanti gini, kalau pas lagi dia butuh, balikin dong rambutnya. Nggak dikasih. Iya sih. Nah, Iya. jarang. Berarti jarang ya. Kali aja kan ada gitu kan. Berarti kalau nggak bisa ini ya, kalau misalnya udah ubanan gini kan misalkan, terus nggak bisa hitam yang tumbuh gitu. Oh, jadi ceritanya kalau udah ubanan itu umur berapa? Umur 50-an nih Nah, misalkan. paling sama saya bilangin, Pak, Bapak nggak usah deh tanam. Halus ya bahasanya. Udahlah, terima aja gitu. Udah faktor gitu. Enggak, maksudnya kalau ditanam juga ya yang ubanan dong. Iya Masa sih. umur berapa nih? 60 kok kinclong banget nih, hitam gitu ya. Kan enggak juga. Jadi dari belakang yang udah ubanan juga diambilnya. Lebih mirip bleaching ya jadinya. Jadi bleaching rambut. Jadi tadi kita udah bahas banyak nih, ada efek sampingnya, ada plus minusnya juga. Jadi kita mengingatkan lagi nih buat para penonton, kalian yang mau tanya apapun soal transplantasi rambut atau kebotakan dini atau kebotakan apalah pokoknya, bisa komen di platform kita, platform sosial media kita. Ada Facebook Banjarmasin Post News, terus ada Instagram juga Banjarmasin Post, terus ada juga YouTube kita Banjarmasin Post News Video. Oke, ditunggu ya. Oke, terus kita lanjut nih, ada nggak sih dok kandungan-kandungan sampo yang bagus nih untuk pertumbuhan rambut dan juga yang harus dihindari nih untuk kita yang dalam mengalami kebotakan gitu, maksudnya kerontokan rambut gitu. Jadi kalau kita tahu kenapa jadi rambut rontok, misalnya rambutnya rontok karena lagi sakit, ya udah jangan mikirin tumbuhin rambut dulu, sakitnya diobatin dulu. Udah selesai, udah sembuh, ternyata tanpa apa-apa si folikel rambutnya tumbuh lagi. Misalnya penyakit yang tinggi panasnya, misalnya sakit typhoid, tifus ya, itu juga kita suka ngerontokin rambut. Ya udah diobatin dulu, panasnya udah turun, ternyata setelah sembuh tumbuh lagi biasa. Jadi nggak perlu lagi sampo-sampoan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada nggak sih sampo, ya nanti sampo itu ntar dibaca yang mengandung biasanya minyak yang di zaman dulu tuh kemiri gitu kan, ada tuh kemiri itu bagus aja. Karena tapi biasanya sekarang udah bagus nih, nggak bau lagi sampo-sampo kayak gitu, sampo obat. Sampo yang mengandung vitamin buat rambut, vitamin B5. Jadi banyak beberapa produk tuh mengandung vitamin B5 itu untuk merangsang pertumbuhan rambut. Dulu juga ada tuh sampo disebutnya sampo metal. Iya, sampo metal. Jadi cepet tuh. Tapi tumbuhnya kacau, metal keras gitu kan. Ya nanti kalau udah tumbuh baru dirembutin. Yang penting kan tumbuh dulu. Oh iya, ya. dirangsang dulu ya. Dirangsang dulu Kak. Baru dirawat. Tapi misalnya kalau nanya apa sih sampo yang mengandung vitamin D? Gitu ya. Tapi sampo metal tuh memang ini ya buat ya, ngerangsang. Itu tanda kutip tandanya itu isinya tuh ya vitamin yang merangsang pertumbuhan rambut. Biasanya ada minyaknya, ada vitamin buat rambut tadi. Kebanyakan minyak-minyak yang di tradisional tuh bagus loh buat pertumbuhan rambut yang kalau di Indonesia tuh jadi hitam. Iya. Saya suka bermasalah nih dok, kayak misalkan nih saya lagi ketombean, terus pakai sampo ketombe nih ternyata rontok, terus pakai lagi nih sampo buat buat rambut rontok nih, ternyata ketombean lagi. Nah kayak gitu gimana sih dok? Ini ketombe di sini berarti itu ketombe sakit. Oh ketombe sakit. Jadi pakai sampo yang untuk obat. Ada namanya medicated shampoo. Nah, ada medicated itu artinya sampo obat. Biasanya dosisnya harus dengan resep dokter. Obatin dulu untuk ketombenya. Nah, sehingga biasanya memang agak keras rambut yang menjuntainya itu jadi kaku ya, tapi ketombe hilang. Nah, habis itu baru ketombe udah rada-rada hilang, bisa digantiin obat yang medicated samponya tadi ganti dengan sampo buat rambut yang menjuntai buat lembut. Tapi memang kalau kata-kata tadi kalau rontok karena ketombe, jangan panjang rambutnya. Karena akarnya itu kan berat ditarik sama rambutnya. Rambutnya dipendekin aja. Oh jadi kalau pantas saya dok kalau udah panjang aja rontok. Gitu. Jadi agak pendekan sini kan tambah cantik kalau pendek.
Iya, kan cantik terus dong. Karena wanita ya. Iya, kan kita semua cantik. Iya. Kalian aja yang enggak. Oke. Kamita ada yang mau ditanyain? Nah, tadi dok katanya kan ada bapak-bapak umur 60 tahun dan udah ubanan itu nggak bisa transplantasi rambut lagi. Oh bisa masih. Masih bisa? Bisa masih. Tapi pertanyaannya apa? Mau tanya nih dok, jadi untuk rentang usia yang boleh transplantasi rambut itu dari usia berapa sampai berapa? Tentunya udah dewasa ya, biasanya dewasa muda yang punya problem penampilan itu bisa ya, bisa mungkin 20-an, 25 ya. Soalnya kalau kekecilan problem kebotakannya mungkin masalah penyakit, bukan masalah androgen tadi ya, bukan alopecia androgen. Kalau penyakit kayaknya kanker gitu ya, karena skemo ya nggak usah ditanam, lagian nggak bisa juga ya, ceritanya 20 dekade 20-an lah ya. Kemudian batasnya kalau misalnya 70 kayaknya enggak juga ya, walaupun zaman sekarang 70 tuh masih kayak muda gitu ya. Karena apa? Karena nanti yang biasa kalau orang yang sudah agak 50 tahun ke atas atau 40 sebenarnya sudah ada, kalau orang sekarang bilang comorbid gitu ya. Jadi udah ada penyakit, jadi kalau ditanam mungkin hasilnya kurang baik. Oh, ada efek sampingnya gitu. Iya.